rekam bilang aja ya. Oke, kita udah masuk iro-iro hyōgen shimasho yang artinya adalah kita akan mempelajari berbagai macam frasa di sini ya. Ya, nanti untuk per poin-poinnya ya akan dibagikan di subtema. Nah, seperti yang pertama itu di hari pertama kita akan mempelajari donna hito desu ka yang berkaitan dengan seseorang. Ya, ya mungkin secara sikap, sifat, lalu kemudian apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan dan sebagainya. Yang berkaitan dengan orang lah. Ya mungkin sudah pernah dipelajari ya di N5 bahkan ya kan. Kalau N5 kan ada kirei, lalu kemudian ada jozu ya, lalu ada apa lagi yang berkaitan dengan orang eh seiga takai gitu ya. Nah, masuk N4 udah mulai banyak, ada yang kanemochi ya, lalu kemudian ada yang Shinsetsu dan sebagainya. Masuk N3 lebih lagi. Misal contohnya ada Majime, ada Gambata Hito, ada apa namanya? Ada Sokyokuteki, Sekyokuteki ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lebih mendetail lagi yang disebut dengan bahasa turunan gitu. Sebenarnya kalau kalian udah mempelajari bahasa sampai N3 itu udah cukup menjadi ya pembicaraan biasa gitu ya. Yang ada di ya yang kita temui sehari-hari lah. Kalau N3 100% kalian kuasai, itu udah bisa apa berinteraksi gitu ya. Nah, karena kalau ya pembagian segmentasi dalam level di bahasa Jepang itu N2 dan N1 ya masuknya udah korespondensi dan juga broadcast gitu ya. Nah, jadi ya makanya di N2 dan N1 itu bahasanya bahasa turunan. Yang dimana sebenarnya lah ini mirip sama yang ini ya. Ini mirip sama yang ini ya, tapi dia lebih mendetail, lebih dalam gitu ya bahasanya. Oke, kita coba ya. Nah, misal di sini bamengnya kita lihat minasang. Ada dua buah wanita. Nah, ini ya. Dia lagi ngomongin lelakinya nih. Ya entah itu dekat apa cowoknya ya. Dia bilang kayak gini. Oh, cowoknya ya, karena dia bilang kare ya. Watashi no kare wa majime de omoi arigate sensu mo mana mo inda kedo kau ga ammari ne. Waduh. Gak enak ya minasang ya, kata dia pacar saya tuh Majime ya tuh Majime, lalu kemudian Omoyari ga aru, kemudian Sensu i mana i gitu ya, tapi kau gak amari, tapi looknya ya biasa aja, dia bilang ya amari. Nah dia ya perempuan B bilang wah ganteng nih ya, dia ngebanggain apa cowoknya, kata dia watashi no karewa kakoin dakedo, begini nih ya pacar saya sih kakoi tapi wagamama de puraido gata kakute kiga mijikakute. Nah di situ ada beberapa eh, kosakata yang tercetak tebal yang dimana nanti akan kita pelajari nih satu persatu ya. Oke, kita mulai saja karena lumayan banyak kosakata hari ini, ada sekitar 50-an ya kalau saya hitung ya, 50 tapi nggak lebih 50 sih. 40-an lah ya. Nah, di sini sebelumnya kita lihat kode di sini ada komeji rusi ya. Ga no demo oke. Jadi ga yang ditandai oleh apa komeji rusi ini boleh diganti dengan no. Ini ya, nanti ini langsung saja saya berikan materi saja ya. Takutnya kalau kalau hanya suara-suara ya untuk apa namanya ya untuk hanya sekedar auditori ya mungkin agak sulit, mungkin saya buat semacam visual ya. Nih misal kayak gini, okane ga aru hito. Nah ini ya, ini ga-nya bisa berganti menjadi no minasang. Misal gini, okane no aru hito. Lah kok bisa gitu ya? Iya bisa, dengan syarat di belakang dia harus menjadi klausa relatif atau yang biasa kalian sebut dengan anak kalimat. Dia sebagai penerang. Dia digunakan untuk menerangkan kosakata inti. Kosakata inti ada di belakang nih. Apa bedanya? Sebenarnya nggak ada beda. Cuman kalau kita mau lihat dari segi apa namanya gramatika, nih ya, ga ini kan sebenarnya kata benda bertemu dengan kata sifat atau kata kerja eksistensi kan, atau kata kerja jidoshi ya. Saya beri kode kata kerja eksistensi. Pasti pakainya partikel ga, okane ga aruhito. Gitu ya.
Nah, no itu digunakan untuk kata benda ketemu dengan kata benda kan. Nah, di sini ada kata benda lagi. Hito itu kata benda. Maka dia boleh ya. Semua jika dia yang awalnya ga itu bisa diganti no asalkan di belakangnya ada kata bendanya. Nah, berarti dia maksudnya langsung seperti ini minasang. Secara gramatika ya. Tuh. Ininya langsung menjelaskan ke sini nggak masalah. Kalau yang ini stepnya menjelaskannya beda. Yang ini menjelaskan yang ini, lalu setelah ini jadi menjelaskan lagi dengan yang ini. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini, Okane-nya menjelaskan ini, Arunya menjelaskan ini. Jadi langsung dia. Artinya apa? Ya sama aja orang yang punya uang kan gitu. Nah, kalau dia hitonya hilang, gini ya, Okane nggak Aru. Udah cukup sampai di situ. Nggak bisa dia jadi Okane no Aru. Nih, tuh gitu tuh. Nggak bisa. Tuh ya, nggak boleh. Karena ya, secara teori gramatika adalah kata benda jika bertemu dengan kata kerja eksistensi, partikelnya nggak kan gitu. Gitu ya, seperti itu Minasa. Ya kan mungkin beberapa ya ada yang sebenarnya nggak peduli juga ga sama no itu ya bisa berubah ya cuman kan saya berkewajiban lah paling tidak memberitahu ya kenapa kok ga sama no itu bisa dirubah dan dua-duanya oke. Nah secara teori ya seperti itu ya nggak masalah minasa. Nah makanya di sini kan omoyariga aru dia harus ada hitonya baru dia bisa berganti sama seperti ini managa i hito karena di sini lihat yang ada di dalam sini nanti masuk ke dalam kotak gitu ya itu minasa. Oke yang pertama ada omoyari. Omoyari gaaru itu bisa artinya bertenggang rasa ya tenggang rasa atau kalau namanya ini kan kalau kita nyebutin pacar ya nyebutin pacar berarti bukan tenggang rasa nih bisa diartikan dengan penuh perhatian itu juga bisa disebut dengan omoyari gaaru. Ya kan, ya sama ya, bertenggang rasa dengan penuh perhatian kan. Misal tetangganya bertenggang rasa, tetangganya perhatian banget. Nah, itu sama ya, omoyari artinya. Lalu ada wakawakashi. Nah, wakawakashi ini biasanya digunakan ya untuk yang udah ya berumur ya. Karena di sini artinya adalah terlihat muda gitu. Kalau yang masih muda ya nggak ada kata sifat wakawakashi. Seperti itu minasang. Oke. Lalu kemudian ada lagi di sini iki-iki toshita. Nah, iki-iki toshita ini artinya adalah penuh semangat atau penuh gairah gitu. Sama seperti gambata hito, kapatsu hito, sekyoku teki hito gitu ya. Artinya adalah penuh semangat. Lalu hogaraka. Nah, ini bentuk turunan dari akarui, akarui hito ya yang artinya orangnya ceria tuh. Nah, tuh. Dia bentuk turunan dari akarui. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ada sawayaka. Sawayaka Nahito ya mungkin agak jarang sih sebenarnya untuk orang. Karena apa? Dia artinya sebenarnya segar. Dia biasanya lebih ke arah kuki ya minasang ya. Udara lah gitu ya. Misal udara pagi hari yang segar gitu ya. Dan sebagainya. Atau embun yang segar dan sebagainya. Dia kalau orang ya lebih ke arah ya ceria aja lah seperti itu ya ya nyenengin gitu ketemu dia kayaknya seger aja nyenengin aja penuh senyum aja nah itu sawayaka tapi jarang jarang sekali konteksnya menggunakan sawayaka lebih cenderung menggunakan hogaraka ya. Oke lalu kemudian di sini ada hitonatsukoi ya hitonatsukoi itu artinya mudah bergaul ya mudah bergaul dia mau orang mana aja masuk dia nongkrong sana sini oke ya. Nah, itu disebutnya dengan hitonatsukoi. Ya, mau ngomong dengan anak muda, dia asik. Ngomong dengan orang tua, dia sopan. Nah, itu namanya hitonatsukoi. Makanya dia purasu. Dia taidoga purasu kalau untuk hitonatsukoi. Nah, beda dengan mujaki. Nah, kalau mujaki itu lebih ke arah kekanak-kanakan. Bentar ya, minasangnya. Lagi azan. Soalnya rumah saya dekat masjid. Jadi, bentar. Takut berisik ya. Kita dengarkan azan dulu sebentar.
Ya, oke, terima kasih atas pengertian. Kita lanjut ya. Nah, di sini setelah mujaki, di sini ada managai ya. Kalau di sini managai hito, manano ihito, nah itu adalah orang yang beradab, sopan gitu ya, beradab. Lalu kemudian ada sensgai, ya ini mungkin bisa kita artikan dengan seleranya tinggi. Ini positif ya. Di Jepang itu kalau seleranya tinggi itu positif lah. Ya jadi misal ketika lagi rapat, lagi meeting, wah ini kurang rapi. Harusnya di resepsionis itu diberikan warna yang seperti ini. Nah itu disebutnya dengan seleranya tinggi. Nanti lawannya adalah gengsinya tinggi. Nanti ada juga gitu ya kosakata yang lain. Nah yang ini positif ya. Kalau yang sensega itu positif. Nah, lalu kemudian ada di sini Yoryo, Yoryoga I. Nah, Yoryoga I ini ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris bisa kalian baca ya, handle things very efficiently. Ya, kalau eh, ya diartikan dia ketika menangani sesuatu amat sangat efisien gitu ya. Itu kan definisinya panjang. Nah, mungkin bisa kalian artikan dengan cerdik gitu ya, mahir, cerdik. Nah, jangan koma, jangan tanda seru koma ya, mahir. Nah, itu disebutnya dengan Yoryoga Ihito. Jadi pasti kalian punya temen tuh yang kalau di tempat kerja dia bisa kerjain ini, dia bisa kerjain itu gitu ya. Nah, itu banyak ditangani dengan dia. Nah, itu disebut dengan Yoryogai. Ya, nanti turunannya ada lagi, yaitu terampil atau tangkas. Kyo nanti juga ada ya. Seperti itu minasang. Oke, kita lanjut di situ ada Odayaka. Nah, Odayaka ini yang disukai banyak wanita, dia berwatak halus. Nah, kalau kalau bahasa umumnya itu singsetsu, ya. Bahasa umumnya dia singsetsu, ramah gitu ya. Tapi bahasa turunannya dia Odayaka, ya, berwatak halus. Dia kalau jadi kan biasanya ada ya laki-laki itu yang jadi tempat curhat ya, misalkan ya entah sesama lelaki atau lawan jenis gitu ya. Jadi nyaman aja cerita sama dia karena dia halus gitu ya wataknya. Nah, itu disebut dengan Odayaka. Ya. Lalu kemudian otonasi. Nah, otonasi sebenarnya punya dua makna. Kalau di sini saya nggak bisa menerka ya, karena dia cuma satu bagian daripada kosakata. Yang pertama bisa artinya dewasa. Yang pertama ya, otonasi. Nah, tapi di sisi lain dia juga bisa berarti pendiam. Karena di sini nggak punya, di sini tidak ada kalimat, jadi nggak bisa menerka. Jadi maka saya berikan dua pengertian di situ, dewasa dan pendiam gitu ya. Lalu ada lagi di sini Ochitsu Teiru dari kata Ochitsuku. Kenapa jadi Teiru? Ya namanya watak, dia menetap gitu kan, berlangsung. Makanya penggunaannya bentuk Teiru, Teimas, Ochitsu Teiru Hito. Nah, makanya di sini disebut dengan tenang. Lawannya itu Doki-doki gitu ya, Kinco ya. Nah, dia Ochitsuku, Ochitsu Teiru. Lalu di sini ada Tanomoshi. Nah, ini diartikan dengan dapat diandalkan. Biasanya tangan kanan dari atasan, nah itu disebutnya dengan Tanomoshi Hito. Dapat diandalkan lah. Disuruh ini dia oke ngerjain. Ya meskipun bisa apa enggaknya itu nanti, yang penting ngerjain dulu ya. Itu disebut dengan Tanomoshi. Nah misal Tanomoshi kute yoryoga ihto. Wah itu suse siasui. Suse itu berhasil dalam hidup atau berhasil dalam pekerjaan gitu ya. Itu mudah lah untuk naik pangkat gitu ya. Tanomoshikute yoryuga hito wa masuse shiyasui to omoimasu ne. Gitu ya. Oke, itu dari bagian pertama. Kita masuk bagian kedua, minasang. Ozapa. Nah, ozapa ini yang tidak disukai oleh wanita ya. Dia kasar. Entah itu sifatnya, entah itu perlakuan atau kata-kata. Nah, itu ozapa, kasar. Ya. Lalu kemudian ada ikageng. Nah, ikageng ini lebih ke arah tidak bertanggung jawab atau orang yang sembarangan lah gitu. Kalau ngerjain sesuatu nih. Misal kalau saya dulu ngelas ya di Jepangnya, misal contohnya Rian, coba buat buhing ini. Gitu. Cuman saya malas-malesan, bukan kerjaan saya. Udah saya kerjain asal-asalan aja deh. Nah, itu disebutnya dengan ikageng. Gitu ya. Tidak bertanggung jawab sembarangan padahal kan itu perintah gitu ya. Nah, itu disebutnya dengan ikageng. Nah, lalu kemudian ada lagi di situ apa darasira.
darah Sinai. Darah Sinai artinya adalah sembrono. Ya, ayo aja yang dilakuin yang dia mau. Nah, itu disebutnya dengan darah Sinai. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian ada lagi di situ Fuketsu. Nah, Fuketsu ini kanji apa nih? Bersih kan? Ketsu. Tapi fu itu kan dewana ya, berarti nggak bersih gitu ya. Mungkin kalau ya bahasa ininya kan kitanai kan ya, bahasa umumnya ya, itu kotor. Nah ini bahasa turunan, mungkin bisa pakai bahasa Sanskerta nih. Dia adalah dekil. Nah gitu tuh. Ya, dekil. Oke, kita lanjut lagi. Di situ ada Atsukamashi atau Zuzushi. Ya, ini lancang nih ya. Belum juga disuruh makan, toto udah nyomot aja. Nah, itu disebutnya Atsukamashi atau Zuzushi. Zu-nya juga dari kata zumeng. Zu-nya kalau mau pakai kanji ya, Zuzushi. Zu-nya zumeng. Cuman dia pakai kanji yang berulang. Kalau kalian tahu ada iro-iro, itu kan iro-nya satu. Tambahin iro satu lagi tuh kanjinya. Nah, itu kanji berulang disebutnya. Nah, itu kanji zumeng dengan kanji itu tuh. Lalu shi. Nah, itu artinya lancang. Ya, padahal saya cuma naruh doang. Dia udah makan aja tuh. Nah, itu lancang. Gitu ya. Nah, di sini lalu kita lanjut ada Yokubari. Nah, Yokubari di sini artinya adalah tamak ya, rakus. Nah, Yokubari itu. Lalu going. Going ini sales apa? Sorry ya, kelepasan. Maksa gitu ya. Nah, itu maksa tuh minasang tuh. Nah, lalu ada lagi Rambo. Nah, Rambo ini juga sama tuh dengan Ozapa. Lihatnya bahasa Inggrisnya Rook. Rook ya. Sini kasar. Terus ada lagi nama Iki. Nah, nama Iki ini tidak sopan ya, kurang ajar. Bahasanya nggak sopan banget kayak gitu ya. Kurang ajar banget nih orang. Nah, itu nama Iki sebutnya. Oke. Nah, lanjut lagi Wagamama gitu ya. Wagamama di sini ya tentu tahu lah ya, egois ya. Nah, di sini ada Predo Gatakai sama seperti tadi Sensugai, dia dia apa dikotominya atau lawannya tuh. Kalau Sensugai seleranya bagus, positif. Nah, Predo Gatakai ini apa namanya? Gengsi minasang. Gengsinya tinggi. Nah, ini lawannya nih. Ya, wah dia gengsinya banget nih. Nggak mau dia jajan di situ sih. Nah, itu namanya Pride Takai. Gitu ya. Jadi harus bisa bedakan tuh. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada sosok kasih. Nah, sosok kasih di sini eh, bisa kita artikan apa ya? Kalau sosok kasih itu serampangan ya. Serampangan. Jadi semau-mau dia aja udah ngerjain sesuatu. Misal kalau penuh pertimbangan ini apa namanya positif. Kalau dia ya udah ngerjainnya lama, terus semau dia, nah itu disebutnya dengan sosok kasih, gitu ya. Eh, ya dia nilainya negatif lah, gitu ya. Itu disebutnya dengan serampangan tuh. Oke. Nah ini selanjutnya gampang kalau ini nih, ya. Nongki, nongki itu gampang artinya. Nongki kan orangnya ya orang-orang santuy kan. Nah ini artinya orang yang santuy minasan, santai ya, ngerjain apa-apa dia santai, udah kayak selalu aja. Nah itu nongki ya. Ayo ini ngerjain tugas, dikit lagi dikumpulin 5 menit lagi, ya baru 5 menit lagi. Ntar kalau di 30 detik lagi baru kita kerjain. Nah itu disebutnya nongki itu minasang ya. Orangnya santuy aja, selau. Oke, kita lanjut lagi di sini ada tangki. Bedakan untuk kanjinya ya, ki-nya ini ki hati ya atau kimochi. Lalu kemudian ada kigami jikai. Nah, di sini artinya adalah mudah tersinggung, mudah marah, tersinggung. Lalu ada lagi kiga cisai. Nah, ada tuh orang ya teman kita misal contohnya dia malu-malu banget. Misalkan udah nggak apa-apa ambil aja, makan aja nih, jangan sungkan. Anggap aja rumah sendiri. Dia malu-malu tuh. Nah, itu disebutnya kiga cisai atau penakut gitu ya.
Lalu ada lagi di situ aware. Nah, aware di sini lebih diartikan dengan menyedihkan ya. Menyedihkan, ngenes, belangsak, aware. Kudoy, bertele-tele ya. Ditanya apa, jawabnya kemana-mana. Nah, itu disebutnya kudoy. Bertele-tele. Yang diomongin itu lagi. Nah, itu bertele-tele itu. Nah, di sini kan long-winded way of saying. Ya, bertele-tele. Jangan bertele-tele ya. Lalu kemudian di sini hikyo ya, hikyo di sini curang dia, pengecut, nggak berani dia sih. Dia cuman beraninya di situ doang. Nah, itu hikyo disebutnya ya, pengecut. Nah, kalau zurui mungkin tahu ya. Zurui kan artinya curang. Kalau marah gitu, zurui, curang lu ya, ngebet lu ya gitu ya. Itu zurui. Nah, kalau dasai ya, kalau dasai mah artinya lancang, nggak keren, ya, nggak banget deh, gitu ya. Tidak baik. Nah, itu dasai. Dia menggunakan eh, setengah pakai katakana, setengah lagi pakai hiragana. Seperti itulah kira-kira ya. Tuh udah berapa tuh kosakatanya, banyak kan? Ya buat ya setengah-setengah. Hari ini dihafal 25, besok dihafal 25 biar pas gitu ya. Nah, di sini ada johing atau hingga aru atau hingga i. Ya, artinya di sini adalah anggun, bukan penyanyi ya. Lawan katanya ada gehing atau hingga nai, vulgar. Oke, lalu kakoi, kakoi mau tahu ya keren. Kakowarui nggak keren ya. Rambutnya jebrik, terus kemudian kiri kuning maghrib, kanan abu-abu aspal, misalkan rambut ininya apa warnanya kan, nah, itu nggak keren tuh kakowarui ya. Oke, lalu kemudian ada lagi kigatsuyoi. Wow, ini agresif minasang, apa aja mau dicoba ya. Nah, itu kigatsuyoi itu. Meskipun chance-nya sedikit dia mau nyoba. Nah, itu kigatsuyoi ya, agresif. Bukan agresif tanda kutip nih, ini positif dia ya. Jadi apa aja mau dicoba sama dia. Nah, itu kigatsuyoi ya. Nah, lawannya kigayoi. Nah, ini penakut ya. Enggak ah, ntar salah, jangan saya dong Saco ya, saya baru N1, ntar salah nerjemahin. Nah, kayak gitu tuh, itu kigayoi namanya. Oke, lalu kemudian nah ini kyo. Nah, kyo yang tadi saya bilang yor yoga i gitu ya, mirip ya. Nah, di sini dia terampil, artinya terampil atau tangkas, tangkas bitung. Nah, ini eh, misal koki itu terampil sekali, masak apa aja jadi, dia beranak aja di pinggir kompor. Nah, itu misal gitu ya, kyo, terampil dia, ya, apa aja bisa ya. Nah, lawannya fukio ya, berarti tidak tangkas, tinggal tambahin tidak doang. hmm. Majime punya dua ya pengertian ya, yang satu sifat rajin, yang satu serius ya. Ini boleh rajin, boleh serius, serah kalian lah mau yang mana. Nah, kalau ini ya lawannya lah, tinggal tambahin tidak gitu ya. Nah, seperti itu Minasang. Ya, beberapa kosakata yang hari ini kita pelajari. Ada kali 50 mah ya. Lupa saya berapa, nggak ngitungin. Apa kurang ya, sekitar itulah. Oke, nah, kita lihat bamengnya nih. Ya, bameng lagi. Kalau yang dia, kata dia, watashi no kare, kalau cowok saya sih, dia rajin, perhatian, seleranya, adabnya dia bagus. Cuman mukanya biasa aja. Cuman kalau yang ini bilang, kalau cowok saya keren, ganteng pokoknya, dibawa kondangan kemana aja oke. Tapi dia egois. Terus apa gengsinya tinggi, nggak mau dia makan-makan di sini, ketemu sama ini nggak mau. Terus juga dia temperamen ya, apa mudah tersinggung. Nah, gitulah kira-kira ya, punya plus minus. Oke. Oke, silakan di screenshot dulu Minasang sebelum kita masuk ke evaluasi ya. Dozo, dozo.
udah kali ya. Oke, kalau udah ke bawah lagi baik. Oke, sudah. Bawa lagi. Oh, hop, udah ya. Oke, sekarang coba kalian kerjakan lagi seperti biasa. Ini ada 8 butir soal. Coba Minasang kerjakan dulu dalam waktu seperti biasa 7 menit ya. Saya tinggal dulu sebentar ya. Oke, nanti 7 menit saya balik lagi. Insya Allah 7 menit kalau cukup. Oke, dozo, kanggaete mite kudasai. Seperti biasa jawabannya dikumpulkan di chat. Dozo.
Oke, omatase shimashita. Pipi, Rina, Fuad, Elga, Eca, Yaya, Rita. Oke, yang lain. Sabal nyimak ya. Ayu belum, Ayu. Nura nyimak, Rahma juga. Oke, kita bahas dari nomor 1, Ichiban kara desu ne. Ichiban, Pipi-chan yonde kudasai. Ichiban. はい。母はいつも同じことを言って、くどいです。 Kudoi desu ne. Artinya, Ibu selalu mengatakan hal yang sama, bertele-tele. ya, jadi dia bertele-tele. Ngomongnya muter-muter aja. Ya, jadi emak ya. Emak itu ngomongnya yang itu aja. Itu terus. Ya, jadi kudoi. Bukan Atsukamashi. Kalau Atsukamashi, dia lancang ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nibang desu ne. Nibang me. Nibang mewa. Rina bisa baca? Nyimak full. Hai Sensei. Nibang, Oh, oke deh. Nibang Rina. hai Rina kodomo Cangdon. kodomo seni namaiki koto o yuna. Oke. So desu ne. Artinya, Artinya anak, apalagi kuseni Sensei. Kuseni sama dengan Noni. Oh Noni. Padahal, Padahal anak-anak mengatakan hal-hal yang kurang ajar. iya ya. Tidak sopan. Tapi di Mengatakan situ hal ada yang tidak pola sopan. nanya. Betul ya, nama Iki kurang ajar ya. Jadi padahal kamu tuh anak-anak, kamu tuh dilarang mengatakan hal yang kurang ajar. Nama Iki ya. Kalau Mujaki ke kanak-kanakan, dia anak-anak ya. Anak-anak itu nggak ada yang sifatnya kekanak-kanakan. Pasti eh, dia sifat ya memang udah anak-anak gitu ya. Ada Mujaki, ada lagi Kodomorashi kan. Kalau Kodomorashi ya itu ya ya memang dia udah kodratnya anak-anak gitu ya. Jadi kalau anak-anak sifat mujaki itu nggak ada tuh ya. Orang dewasa mujaki ada gitu ya. Oke, kita lanjut sangbang desu ne. Sangbang me. Fuat yonde kudasai. Sangbang. 田中さんのお子さんはいつも上品な服を着ている。Itu desu ne. Johin. Artinya, Ibu Tanaka Sang selalu memakai baju anggun, iya pakaian baju anggun. yang anggun ya. Baju yang anggun bukan baju yang terampil. Terampil tuh sifat seseorang ya. Jadi ya tentu Johin desu ne. Tanaka sang no okusang, istri dari Tanaka sendiri selalu menggunakan baju yang anggun. So desu ne. Sore ja Yongbang. Yongbang ne wa Elga-chan yonde kudasai. はい、先生。甘やかされて育った子供はわがままなことが多い。 Oh, Anak, desu. hai. Anak yang diurus dengan dimanja seringkali egois. Ya, so desu ne. Amaya kasarete ke sodatta kodomo wa wagamama desu ne. Nakoto ga oi. Ya seringkali dia egois ya. Bukan apa namanya? Bukan aware ya. Kalau aware sendiri kan dia menyedihkan ya. Ya miskin lah itu bisa disebut dengan aware ya. Oke, lanjut Gobang. Eca nyimak ya. Berarti Gobang ke Yaya. Yaya Cang Gobang nih. Hai Sensei. Hai.
Sosokashi kanojo wa itsumo nanika wa sorimono suru. So desu ne, artinya Perempuan yang serampangan itu selalu saja melupakan barangnya. ya selalu saja melupakan sesuatu gitu ya. Sesuatu. Ya namanya juga serampangan. Terserah dia aja udah mau ngapain gitu ya. Ya itu sosok kasih ya. Bukan Kiga Cisai. Kalau Kiga Cisai yang tadi yang saya sebut ya, malu-malu ya. Jadi, ayo makan, makan. Ya udah kenyang. Padahal lapar banget itu minasang. Ususnya udah melintir. Nah, tapi karena dia Kiga Cisai, malu-malu nggak diambil. Itu ya disebutnya dengan Kiga Cisai. Oke, Rokubang. Anitatul. Hai Sensei. Dozo. Seru sumang ni hoshiku nai keshohin o. Apa itu jawabannya ya? Going ni kawasareta. So desu ne. Artinya Salesman nih. Salesman berarti sales selalu selalu memaksa barang make up yang tidak ingin dibeli. iya, ya jadi serusu ni hoshiku nai keshohin o going ni kawasareta. Jadi saya selalu disuruh harus dipaksa beli gitu ya oleh sales make up yang sebenarnya tidak saya inginkan. Ya, going. Oke. Ya bukan gehing vulgar ya. Oke, kita lanjut. Ini nomor 7. Ayu Chang yonde kudasai, Nanaba. Hai Sensei. この子はとても人懐っこ、aduh, 人懐っ Itu masuk. 人懐っこくて、誰にでも話しかけるんでしょう。Anak Iya. itu mudah bergaul dengan siapapun, dia bisa berbicara. Ya, atau dia negor kepada siapapun gitu ya. Dareni demo hanasi kakeru. Ya, jadi sama siapa aja kenal raga, apakah ditegur sama anak-anak itu. Nah, itu disebutnya dengan hanasi kakeru atau koe kakeru gitu ya. Oke, ya tepat ya, hitonatsu kokute. Nah, sawayaka tadi itu adalah apa namanya? Seger, lalu kemudian hikyo, ya, bisa kerdil, bisa pengecut, kemudian tanomoshi, dapat diandalkan. Jadi jawaban yang tepat hitonatsukoi ya. Oke, nomor 8 saya yang baca ya. Kanojo no idea wa totemo. Nah, di situ ada pride dogai. Ya, namanya idea nggak mungkin gengsinya tinggi gitu ya. Itu enggak ada juga, sorry. Pride dogai nggak ada, adanya pride. Ini udah kita eliminasi nih. Ini nggak ada, ini nggak ada. Ya, yang ada kan pride dogatakai dengan sensugai. Nah, kalau pride takai dia lebih kepada sikap ya. Nah, kalau di situ kan benda mati itu idea. Bukan benda mati, sifatnya abstrak juga gitu ya, tapi disebut tetap benda mati. Ya, jadi yang tepat di situ sensugai. Ya, seleranya tinggi banget ya. Bagus banget tuh. Ide dia bagus banget, sangat amat bagus gitu ya. Nah, itu kosakata ya yang hari ini kita pelajari minasang ya. Cukup banyak. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ya paling ada sekitar 30 kosakata atau 20. Nah, kali ini kita mempelajari 50. Gitu ya. Tapi ya sebenarnya enggak 50-50-nya baru ya. Paling ya ada beberapa yang baru. Omoyari ya mungkin ada yang sudah pernah dengar, terus iki-iki juga sama. Kemudian ada Hitonatsukoi, Ochitsuku, Otonashi itu kan enggak baru ya sebenarnya ya. Ya paling ada Ozapa lah baru, Yokubari ya, Rambo ya, itu ya sosok kasih itu juga baru lah ya. Tapi ya enggak semuanya baru, paling tidak ada beberapa yang tadinya lupa ya, jadi nge-review lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya gitu ya, yaitu bungkei, pola kalimat. Kita lihat nih pola kalimat. Nah, nanti tinggal kalian lihat aja materi hari ini apa sih? Ya, itu kan udah saya kirim ya di lini masa. Gitu ya. Nah, bab 13 itu kita mempelajari tentang suatu topik.
ya, penegasan suatu topik, ya. Wadai, ya, artinya adalah wadai. Nah, di mana kalau kita fukushu di bab-bab di level-level sebelumnya itu ada. Contohnya ya, wa gitu ya, partikel wa itu kan topik, subjek gitu ya. Itu udah N5 tuh. Nah, masuk lagi N3 ada namanya toyunowa gitu ya. Nah, misal contoh kushu, hiru gohan wa itsumo sokudo de tabemasu ga bangohan wa uchi de jibun de tsukurimasu. Ya, topiknya lihat di situ. Kalau makan siang saya biasanya makan di kantin. Tapi kalau makan malam ya saya buat sendiri di rumah. Nah, itu kan topik ya. Nah, ada lagi kosakata baru nih, belum pernah kita dengar atau ya judul lagu atau dan sebagainya. Pokoknya aneh aja didengar. Terus kita nanya kan. Itu apa namanya? Dijelaskan tuh. Suzume no namida hodot to you no wa totemo sukunai to you imi de aru. Ya, misal kita nemu frasa, kemudian dengar idiom, dengar konotasi, dengar peribahasa, itu bisa kita tanya lagi, do you imi desu ka? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke lagi-lagi ya. Tadi level N2 adalah bentuk terusan ya, atau lebih mendetail lagi ya. Nah, itu yang pertama ada toa ya. Jadi sebenarnya dia ya sama aja sama toyunowa nih. Tuh, ini kan. Ini dijelaskan nanti itu. Toyunowa no kata ikata. Itu satu ya. Toa. Terus kedua adalah toieba minasang. Ya, kita akan mempelajari bentuk toieba, lalu kemudian setara, ada Toyuto, Toyeba, dan Toitara, itu kan setara tuh. Kemudian ada Tonaruto, dan terakhir ada Toyutara. Ya. Nah, pertama kita pelajari Towa dulu. Apa sih artinya? Nih. Towa nani-nani toyu koto bao setsume. Ya, kita menjelaskan kosakata ini atau toyu kotobao teigi suru, ya, mendefinisikan kosakata tersebut, ya. Setsume menjelaskan, teigi definisi. Nah, di sini disebutnya dengan kata ikata, bentuknya formal. Maka jangan heran kalau kita sering ketemu di koran, di shorui, di surel gitu ya. Nah, itu sering kita temukan di situ. Nah, untuk bentuk toa sendiri nanti apa namanya? Menggunakan kata benda, ya. Dia menggunakan kata benda ya. Nah, di situ dijelaskan tanpa pakai partikel ya, saya lupa jelaskan. Jadi setsuzokunya, penyambungannya, kata benda ketemu dengan pola kalimat itu tanpa pakai partikel tuh, gitu ya. Sono mama aja udah. Nah, artinya adalah toyunowa no kata ikata. Pokoknya artinya sama dengan toyunowa gitu ya, ditegaskan seperti itu. Atau niwa ya, di induk kalimatnya atau predikatnya sono kotoba no imiya hongshitsu o setsumei surubung. Makanya di situ sering diakhiri dengan da, dearu, toyu imi dearu, no koto dearu, gak kuru. Ya, seringkali kalimatnya menjelaskan tentang suatu fungsi atau arti daripada kosakata tersebut. Ya, oke. Jadi ini bisa kita artikan yang disebut. Titik-titik. Contoh, kita buat rebung ya. Nih. Oke. Clear all drawing. Apa ya? Kalau gini, ada yang nanya nih. Anata wa doko de hataraite iru desu ka? Tokyo de hataraite imasu. Misal contohnya. Nan no sokushu desu ka? Tobi ya. Tobi de hataraite imasu ya. Jadi saya kerja sebagai tobi toshite gitu ya. Nah, kita dengar kan, mungkin kalau orang awam tobi itu apa ya? Nah, terbang kali ya. Nah, dijelaskan. Tobi to wa ya ashiba o kumi tateru shigoto desu. Nah, ini topiknya. Ya, jadi kosakata yang kita dengar tuh asing gitu ya. Baru dengar aja tobi. Tobi terbang, masa kerjanya terbang? Aneh banget. Dia orang apa kalong kan gitu ya. Nah, jadi kita tanya, tobi te doyu shigoto desu ka? Langsung kita jelaskan.
Tobi toa asibao kumitateru shigoto desu. Jadi kalau diartikan adalah Tobi adalah yang disebut Tobi ya, yang disebut Tobi adalah pekerjaan merakit perancah ya. Perancah itu ini apa, scaffolding, bahasa Inggrisnya scaffolding ya. Yang disebut Tobi adalah pekerjaan merakit perancah. Ya nggak setiap orang Jepang juga tahu minasang Tobi itu apa gitu, jenis pekerjaan apa ya. Tapi kalau Ashiba tahu ya. Makanya di situ Ashibao kumitateru shigoto desu. Itu ya, simpelnya seperti itu minasang. Oke, coba ya kita baca beberapa rebung yang tertulis di modul. Oke, dari nomor 1 ya, Ichibang desu ne. Ichibang wa pipi-chan yonde kudasai. Hai. Kose to wa do iu imi desu ka? Nah, artinya Yang disebut kose artinya apa maksudnya? iya, artinya apa gitu ya yang disebut dengan kose. Kose tahu nggak? Nggak tahu sensei. Kalibrasi ya. Tahu kalibrasi? Kalibrasi mungkin nggak tahu juga ya. Kalibrasi itu misal ini kalian kan ini ya apa namanya rata-rata kaigo kan ya, pasti kan tahu ada timbangan kan, neraca tuh timbangan. Nah timbangan itu kadang-kadang kalau udah sering dipakai tuh geser tuh ya angka-angkanya, jadi nggak ini lagi, dia nggak tepat lagi angkanya. Nah itu dikalibrasi ya, disesuaikan lagi. Nah itu disebut dengan kose atau kalibrasi. Kose toa do iu imi desu ka? Kose itu artinya apa sih, kan kalian baru dengar gitu ya, seperti itu minasan. Oke lanjut nih Bang ya, nomor 2. Nomor 2 apa Jiko dong? Rina Chan, はい、先生。2番、 dozo. ゾアクとは、医学、ちょちょみ医学 Cocok. 医学用語で、症状がもっと悪くなることである。 Ya artinya ゾアク、apalagi zo aku. zo aku aja. Ya. Ya, kalau yang disebut so aku itu bahasa yang digunakan di bahasa kesehatan, Ya, kedokteran, kedokteran. sains, kedokteran, Mhm. bahasa yang digunakan kedokteran untuk gejala kalau gejalanya memburuk. Memburuk. Iya, betul. Itu kan bahasa kedokteran ya, Senmong Yogo ya. Jadi ya jarang kita dengar, apalagi saya yang sehari-harinya ketemu dengan karat gitu kan. Nah, dengar zo aku. Saya dengar dari dokter, zo aku apa, Dok? Nanya dong ya kan. Zo aku toa. Nah, ditanya zo aku toa do yu imi desu ka? Dokternya jelasin, zo aku toa igaku yogo de sojo ga motto waruku naru koto de aru. Ya, jadi zo aku itu karena dia adalah technical term atau bahasa bahasa dari kedokteran, maka artinya adalah gejala yang semakin memburuk. Gitu ya. Oke, lanjut lagi Sang Bang nomor 3. Nomor 3. Sang Bang. Fuat yonde kudasai Sang Bang. Hai sensei. Jinsei to wa honen ga suyaku no darama mitai naru mono. Ya, Namonoda. artinya Yang disebut jinsei sampai orang yang menerjemahkan
seperti drama gitu. Suyaku di sini bukan yang penerjemah, tapi di situ adalah aktor utama. Aktor Artinya, utama. iya, Artinya orang yang jadi aktor utama dalam seperti dramanya. seperti drama. Iya. Jadi Jinsei, jelasin nih, biasa ya namanya juga motivator ya kan. Kehidupan itu gitu ya. Jinsei to wa honin ga suyaku no dorama mitai na mono da. Artinya adalah yang disebut dengan kehidupan adalah di mana orang tersebut memerankan sebagai pemeran utama dalam dramanya ya, seperti drama ya. Seperti pemeran utama dalam sebuah drama gitu minasang kata dia gitu ya. Nah, itu toa ya minasang ya. Jadi di mana di situ kita mendengar satu buah kosakata ya yang kita anggap apa ya? Kita anggap baru pertama dengar ya, asing. Kemudian kita bertanya atau menjelaskan. Nah, itu bisa menggunakan toa. Tapi pahami ya, lebih sering menggunakan toyunoa. Toa itu ya itu karena bentuknya formal ya. Ya paling konferensi. Konferensi ya tentu ya pakainya kan formal ya. Itu baru digunakan. Ya selebihnya jarang lah. Ya lebih sering menggunakan toyunoa gitu ya. Oke, mungkin saya rasa kalau untuk toa nggak perlu dibuat reibung, paling tidak kalian udah tahu formatnya tuh ya. Jadi sebelum toa itu adalah kata benda yang memang baru pertama dengar atau asing, predikatnya adalah penjelasan atau kalian bertanya kan gitu ya, lebih mudah ya. Oke, kita tobasu saja untuk reibungnya. Kita lanjut ke pola kalimat kedua yaitu toyeba. Toyeba sendiri punya dua fungsi ya. Nah, di sini fungsi pertama definisinya adalah wada ini dete kita. Nani to yukotoba o toriage. Sore ni kanreng no arubetsu no hanasi ni michibiku. Yaitu di mana kita membubuhkan atau mengangkat sebuah kosakata yang di mana di situ dijadikan sebuah topik. Kemudian kita teringat dalam pada pembicaraan yang lain atau cerita yang lain. Gitu ya. Nah, toyeba sendiri tori ageru kotoba. Di mana kosakata ini yang menjadi topik ya, menjadi topik lalu kemudian ditemukan dengan toyeba. Nah, untuk pengertian lebih lanjut di situ adalah aite no kotobaya jibun no hanashi. Omoi dashita koto nado kara toriageta kotoba ni chokusetsu suku. Yaitu di mana langsung melekat kosakata yang dijadikan sebuah topik dari sebuah hal yang diingat, entah dari pembicaraan kita atau orang lain. Misal gini contohnya. Kita lagi ngomongin apa namanya bola gitu ya, sepak bola. Kita lagi ngomongin sepak bola, terus saya teringat suatu hal. Oh iya, ngomong-ngomong buat jalan-jalan bolanya udah dibeli belum? Nah, gitu. Misalnya lagi ngomong bola ya. Bola ini, oh sekarang lagi ada AFC Cup, Piala Asia di Jepang. Oh iya, saya ingatnya sesuatu gitu ya. Ngomong-ngomong soal bola nih, buat besok kita jalan-jalan bolanya udah dibeli belum? Nah, kayak gitu minasan. Nah, itu menggunakan kata toyeba. Jadi di sini diartikan ngomong soal itu ya. Nih, misal contoh. Contoh ya. Ya gini. Ano Haisha Sangwa Kiyodaro. Langsung ingat. Haisha to ieba. Haisha to ieba. Anata no Okasan wa Haisha. Apa sih? Haisha. Haisha. Daronya ini cuman yang ini.
bukan Daro, sorry, Dayo. Ini ya, dia lagi ngomongin ini minasang, apa, dokter gigi ya. Tuh. Ya, dia bilang pertama, dokter gigi di sana jago loh. Nah, terus, wah, ingat suatu hal. Kita lagi ngomongin dokter gigi ya. Saya sakit gigi nih. Terus saya berobat tuh, dokter gigi itu. Wah, dokter gigi itu jago banget lah, salut saya. Terus teringat suatu hal. Lah, oh iya ya, ngomong-ngomong soal dokter gigi, ibumu kan dokter gigi ya. Nah, gitu ya minasangnya. Jadi teringat suatu hal. Nah, kemudian kita mengubah topik pembicaraan. Nah, itu bisa menggunakan to ieba. Ya. Ano haisha san wa kiyo da yo. Haisha san to ieba, anata no okasan wa haisha daro. Gitu ya. Haisha daro. Gitu ya. Oke, coba kita lihat reibungnya minasang. Reibung. 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 Lala. Ichiban ですね。一番目は、エルガちゃん読んでください。はい、先生。このコーヒー、ハワイのお土産ですか？ハワイといえば、幸子さんが来月ハワイで結婚式するんだそうですよ。Nah, artinya, Ini kopi oleh-oleh dari Hawaii, bukan? Ngomong-ngomong soal Hawaii, Sachiko-sang bulan depan mengadakan pesta pernikahan, katanya mengadakan pesta pernikahan di Hawaii. oke, good ya. Oh, lagi ngasih nih, Elga dari Hawaii ya. Dia ngasih ke temannya. Konokohi Hawaii no omiyage desu yo. Gitu ya. Nih kopi ini nih, oleh-oleh dari Hawaii. Wah, nginget ya. Oh iya, Hawaii to ieba, ngomong-ngomong soal Hawaii nih bro. Sachiko-sang itu katanya dia mau ngadain pesta pernikahan di Hawaii. Itu ya, jauh banget nih Kak ya. Oke, lanjut. Mendua, reibungnya. Dikit amat. Oke, ini Bang sekarang. Yaya. はい、先生。 どうぞ。高速道路の料金が安くなるみたいですね。そのようですね。安くなるといえば、飛行機のチケットが安く買えそうなんで、来月旅行しようと思ってるんです。 Artinya, Kata si A ini, sepertinya harga jalan tol ya. Tarif jalan tol ini murah. jadi murah. Menjadi murah. Iya ya, sepertinya, terus si B bilang, iya ya, sepertinya kayak gitu. Ngomong-ngomong soal murah, karena tiket pesawat juga sepertinya jadi murah. Bulan depan saya berencana mau pergi jalan-jalan. Iya, kan? Itulah kira-kira ya. Namanya juga orang jualan, dimurahin dikit, wah langsung mau jalan-jalan gitu ya. Nah, yang A bilang nih, Kosokudoro no ryokin ga yasuku naru mitai desu ne. Tarif jalan tol sepertinya jadi murah nih. B ngomong ya, sonoyo desu ne. Wah, bener. Yasuku naru to ieba, ngomong-ngomong soal jadi murah, bro. Hikoki no chiketto ga yasuku kaeso nande. Karena sepertinya bisa nih kita beli dengan murah gitu ya tiket pesawatnya. Jadi saya merasa bahwa saya ingin jalan-jalan lah bulan depan. Mengubah ya, lihat di sini. Nomor 1, lagi ngomongin omiyage, tahu-tahu ngomong kekongsiki, tapi masih berhubungan. Karena dia ingat suatu hal. Yang B, ngomongin jadi murah, dia langsung berubah ya haluan pembicaraan, mau jalan-jalan. Itu ya. Nah, itu fungsi pertama minasang, mengubah pembicaraan. Nah, kalau yang fungsi kedua di sini ya,
Nani toyu koto o ichio mito mete oite. Ichio itu sementara ya. Sementara ya begini aja dulu gitu ya. Lalu sono ato de hontoni itai koto o iyu. Nah, jadi menerangkan bahwa sementara kita ketahui dulu nih A-nya begini. Nah, tapi sebenarnya kita ingin menyatakan hal yang lebih penting yang ada di kalimat B. Nah, lihat, makanya di sini ada A dan ada B. A-nya di sini Fubeng, B-nya di sini Shizuka. Nih, A-nya di sini Kawaii, B-nya di sini Wagamama. Nah, jadi A-nya sih emang benar, sama seperti wa sate oki yang kemarin minasang, atau wa tomokaku ya, kesampingan masalah ini, yang ini lebih penting. Cuman ini dikemas dalam bentuk toieba. Ya. Nah, di sini tapi punya syarat dia. Syaratnya adalah harus berulang. Fubeng, fubeng. Kawai, kawai. Gitu ya. Dia harus berulang. Nah, di sini bisa kalian lihat setsuzoku-nya. Kutsuke. Nah, untuk nakeoshi boleh nggak pakai, boleh pakai da. Meisi juga sama. Boleh nggak pakai, boleh pakai da. Oke, untuk definisi lebih jelasnya adalah zengoni onaji kotoba o kurikaeshi. Jadi harus berulang kosakatanya. Sono atoni nani nani ga keredo. Kontras. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita artikan sih. Titik-titik sih, titik-titik. Tetapi dia harus ada kata tetapi minasang. Jadi sama seperti kotowa desega, misalnya kayak kemarin tuh di N3 tuh ada yasui kotowa, yasui desega gitu kan. Murah sih murah. Nah, ini sama. Dia berulang, harus berulang. Contoh ya, misal contohnya nih. Kita biasa menggunakan template begini, tapi kita permak dia menjadi level yang lebih tinggi ya. Gini ya, Nihongo wa muzukashi to ieba muzukashi kedo omoshiroi. Ya kan gini kan biasanya tuh kalau ditanya mensetsu ya. Doste nihongo o benkyou shitai desu ka? Nihongo wa muzukashi desu ga omoshiroi desu. Nah, itu N5. Nah, sekarang kita kemas pakai template yang N2 ya. Nihongo wa muzukashi to ieba muzukashi kedo omoshiroi. Ya, jadi artinya bahasa Jepang sulit tapi menyenangkan. Menarik ya, menyenangkan. Oh, gitu minasang. Ya. Nah, sebenarnya A-nya sih benar ya, A, tapi ada hal yang lebih penting yang ingin dia sampaikan, yaitu yang di B. A. Emang iya A sih ini betul, cuman ya ini hal yang remeh-temeh lah. Saya lebih mentingin yang B gitu kira-kira minasang. Penyampaiannya lebih kyocho, lebih ditegaskan yang di B. Gitu ya. Coba kita lihat reibungnya. Oke, dari nomor 3 ya, Sangbang. Nita-chan yonde kudasai, Sangbang. Hai sensei. Kyo no apa to eki kara toi no de fubeng to ieba fubeng desu ga shizuka de i desu yo. Nah, artinya Apa to yang sekarang dari stasiun nggak praktis tapi hening, tenang. iya, tapi tenang gitu kan ya. Oke ya, imano apa to? Eki kara toi no de fubeng to ieba fubeng desu ga shizuka de i desu yo. Jadi apartemen yang sekarang itu karena jauh dari stasiun nggak praktis ya, emang nggak praktis ya. Tapi ya dia tenang ya. Oke, kita lanjut ya nomor 4. Nah, Yongbang biar saya yang baca ya. Yongbang Matsumoto-san no uchi no ojo-san kawai to ieba kawai kedo chotto wagamama ne. Nah, jadi anak ya dari keluarga Matsumoto itu ya imut sih, tapi ya sedikit egois. Kyocho-nya bukan di A ya. Kyocho-nya itu ada yang di B. Karena kan di sini dia bilang sono ato de hontoni itai. Ya, sono ato.
berarti yang ada di B. Gitu ya. Oke, ini ada 2 fungsi minasang. Coba dibuat reibungnya dulu. Tapi kalau yang B sih gampang ya. Ya, yang B gampang lah. Reibungnya jangan yang fungsi kedua ya, tapi yang fungsi pertama nih, yang ini nih, yang ngomong-ngomong soal. Gitu ya. Coba kalian buat dulu contoh kalimatnya, reibungnya, dicatat di chat ya. Saya tunggu, saya beri waktu selama 5 menit. Dozo kangaite mite kudasai. Sensei maaf, Ya, Rina. reibungnya yang bagian A atau bagian B? Yang A, yang B gampang A. banget, yang A aja. Iya, Sensei. Oke. Hai. Oke deh. Oke. Fuad. Kono fuku wa Indonesia no sei desu ne. Indonesia to ieba itsu kaerimasu ka? Sip. Baju ini buatan Indonesia ya? Naik. Ngomong-ngomong soal Indonesia, kapan kamu pulangnya? Baru 1 orang. Oh, Elga-chan. Atarashi bagu desu ka? Kono bagu no iro ga suki desu. Bagu to ieba Zara ga kongetsu matsu made hangaku ofu o yatte imasu. Oh, ii desu ne, Zara. Ya. Tas baru ya, suka banget deh dengan warnanya. Ngomong-ngomong soal tas nih, Zara
kirain Zoro ya. Zara akhir bulan ini diskon 50%. Oh iya, kode. Oke, kode Bray. Kerina-chan. Kono hito wa nihonjin desu ne. Nihonjin to ieba, Chia-san ga sakunen, kyonen Nihon to kekkon shite irunda bakari. Kekkon shite ita bakari kali, baru aja nikah. Itu ya. Sama dengan orang Jepang. Pipi-chan, sakura ga kirai desu ne. Sakura to ieba, itsu kara mita hou ga ii desu ka? Oh, ii desu. Yaya-chan, ii na. Ah, ina ako no uta ga sorai no koto kitara yaruki ga deru ya. Kalau dasu itu aksi, maka partikelnya o. Dia harus deru ya, deru. So desu yo. Sorai to ieba esang no sorai wa Makka ni ikun deshitake. Oh, pergi ke Mekah ya. Ii desu ne. Nah, Nita balik lagi. Mana Nita? Udah jadi. Yuk, saya tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Zara diskon 100%. Anita, apa ini? Jogja. Oh, Jogja ikita ini. Jogja to ieba bakpia 86 tabetaina. Bakpia. Mas Pia. Oke, nah itu untuk to ieba ya. Jadi pokoknya mengubah. Mulai sekarang bisa tuh kalian tuh ngomong-ngomong soal gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai ngomong-ngomong, mau mengubah tanpa ada apa namanya, tanpa ada topik pembicaraannya, itu bisa pakai so ieba aja. Misalkan selama ini pasti kalian menggunakannya tokoro ya, tokoro deh gitu kan. Nah, itu tinggalin lah pakai itu ya, biasa banget ya. Sekarang pakainya so ieba, nah gitu. Boleh pakai itu misalkan ngomong-ngomong ya, tapi harus ada kaitan ya dengan sebelumnya. Kecuali kalau sama sekali nggak ada hubungannya. Misal contohnya, besok ujian sampai bab berapa? Sampai bab 6 ya? Ngomong-ngomong, lapar nih, makan yuk. Nah, itu kan nggak ada hubungannya. Itu bisa kalian pakai tokorode atau sorewa soto. Nih kayak gini nih. Itu juga artinya sama ngomong-ngomong. Ya, nih, sorewa soto. Tapi nggak pakai Bogor. Sorewa soto. Nah, itu ngomong-ngomongnya dia nggak ada sama sekali bahasan sebelumnya tuh. Nggak, kalau yang tadi soyeba tuh kalau misalkan, aduh baru habis dokter gigi nih, habis mahal banget, habis 2,5 juta. Ngomong-ngomong, ibu lu dokter ya? Nah, kayak gitu kan. Nah, itu masih ada hubungannya tuh. Itu pakai soyeba. Tapi kalau mau pakai paling aman ya tokorode sama Cinamini kan. Tokorode itu ya umum, mau ada hubungannya kayak mau enggak kayak ya dia tetap bisa digunain. Kan ya bahasa itu ya, bahasa yang pertama kali kita pelajari ya tentu yang paling umum kan. Tapi kalau kita mau menjadi ahli ya tentu mengerucut nantinya, gitu mendetail. Itu ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Masih ada hubungannya dengan toieba nih, lihat toieba. Ini juga sama nih. Ini toieba kan. Ini aja udah 2 fungsi. Nah, sekarang ada fungsi lain, tapi yang ini bisa saling menggantikan. Kalau yang tadi khusus toieba doang. Yang tadi itu nggak bisa diganti toyuto, nggak bisa diganti toyutara. Karena itu khusus fungsi toyeba. Nah, sekarang bisa saling menggantikan nih. Bisa pakai toyeba, bisa pakai toyuto, bisa pakai toyutara. Digunakan ketika apa? Kita lihat di sini. Nani to iyu kotoba kara suguni omoi suku koto o iyu. Dari kosakata tersebut, kita teringat suatu hal atau menjelaskan suatu hal. Jadi, makanya di sini lihat nomor 1, uchi no hatake de toreta tomato des. Hatake toyuto. Nah, gitu ya. Langsung ngejelasin dia. Oke. Penggunaannya pun meishi, terus kemudian doshi gitu ya.
Nah, itu Futsuke ya Minasang ya. Jadi kalau Messi ya tanpa menggunakan apapun langsung aja Toyeto atau Toyeba atau Toyotara. Lalu kata kerja gunakan Futsuke. Nah, di sini penjelasannya justru ada di nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 itu kata dia seperti yang ada di nomor 4 nomor 5 itu khusus Toyoto aja, jangan digunakan yang lain. Nih saya berikan bintang ya. Mau bintang apa itu? Nih. Tuh. Ya, itu khusus nomor 4, nomor 5. Penjelasannya adalah Aiteno itakoto baga jibun no omote iru kototo onaji kadoka tashikameru yohomo aru. Ya, kalau kita menggunakan untuk mengkonfirmasi, makanya di situ percakapan kan A dan B. A bilang begini begini begini. Terus sama nggak ya persepsinya dengan dia? Ah, Kak Kuning ah. Nah, itu pakainya Toyuto. Makanya di sini lihat ya, yang A itu nani pati topude yaro tomoteirun desu ga. Terus di sini yang B ngomong topu Toyuto langsung konfirmasi. Ini juga sama. Yamerun des. Yameru Toyuto konfirmasi. Gitu ya. Nah, di sini artinya adalah kalau dikatakan ya sambil azan ya, sambil kita dengerin, saya sunyi dulu. Setelah azan baru saya jelaskan lagi.
Oke, minasan omatase shimashita. Ya. Nah, ini saya udah buatkan 2 soal ya, yang dimana di sini yang umum bisa saling menggantikan baik toitara, di sini kemudian bisa diganti juga dengan toyuto, ya, bisa juga diganti dengan toyeba ya. Jadi ini bisa saling menggantikan. Makanya dia sifatnya umum tuh. Misal contoh ya, Indonesia toitara nani ka gozonji desu ka? Kalau dikatakan Indonesia, kalau saya sebut Indonesia, apa yang kamu tahu? Atau gitu ya, misalkan contohnya yang lain, misal Indonesia toitara bari ga zonjimas ya, itu kan bahasanya halus ya. Kalau disebut Indonesia, saya taunya Bali, nah kayak gitu. Ya, itu umum, bisa saling menggantikan toitara boleh, toyito boleh, toyeba boleh, karena dia nggak punya penjelasan lebih mendetail karena semuanya masuk. Nah, kalau yang lebih mendetail yang tadi toyuto, nih, yang misalkan buat konfirmasi. A sama B lagi ngomong, ya A ngomong nih, Asoko nih Zara ga aruyo. Tuh di situ ada Zara tuh. Yang B konfirmasi ya, Zara toyuto One Piece no anime kah? Yang disebut Zara anime One Piece bukan ya? Kayak gitu tuh. Sebenarnya tahu ini pura-pura lupa aja. Kan kayak gitu boleh ya, namanya juga konfirmasi kan. Mau benar atau salah ya, yang penting digunakan toyuto itu untuk konfirmasi. Gitu minasang. Gitu ya. Nah, coba kita lihat untuk reibungnya. Oke. Nah, reibung di sini Ichibang nomor 1 ya. Ichibang Pipi-chan yonde kudasai. はい。これ、うちの畑で採れたトマトです。畑というと、広い土地を想像するでしょうが、うちの畑は畳2枚ぐらいの狭さなんです。 Iya, artinya Ini tomat yang diambil dari kebunku. kebun rumah saya. Mm-mm. Kalau dikatakan kebun, tanahnya Sozo pasti gitu kan. Pasti kamu mengimajinasikan, menduga sozo. pasti kamu menduga tanahnya luas, tapi kebun rumah saya sempitnya semata. Iya. 2 kali tatami. Iya. Jadi tatami itu kayak udah ada satuan bakunya, ya. Nah, jadi ada satuan bakunya, ukurannya segini. Nah, itu tatami itu. Nah, makanya dia bilang, "Kore uchi no hatake de toreta tomato des." Nih, tomat yang saya ambil dari kebun keluarga saya, kata dia. Terus dilanjut lagi. Nah, nanti kalau saya bilang kebun, pasti dia duganya gini nih. Nah, terus saya jelaskan. Hatake to yuto, kalau dikatakan kebun juga, hiroito chi osozo suru desho ga. Pasti kamu menduga bahwa itu adalah tanah yang luas kan. Tapi kebun saya, Uchino hatake wa tatami nimai gurai no semasa nandes. Sempitnya itu udah kayak 2 lembar tatami aja gitu ya. Jadi dia mengkonfirmasi itu minasan. Ya, jadi untuk menjelaskan juga hatake sendiri. Kalau pakai toa kan nggak mungkin hatake ya, penjelasannya tetap hatake, ini ya menjelaskan aja, takutnya salah duga gitu. Oke, kita lanjut nih Bang. Nih Bang, Rina Chang yonde kudasai. Hai sensei nih bang. Australia to ieba, sugu ni koala to ka kangaroo o omoi ukaberu. Iya. Apalagi ukaberu tuh sensei? Lupa ya. Apa namanya? Terlintas. Oh iya. Kalau dikatakan Australia terlintas ingatan tentang kanguru. Ya segera terlintas tentang ingatan tentang kanguru dan koala. Iya, ya karena kan itu hewan asli dari Australia ya. Kan
Australia atau Ieba, ya kalau dikatakan Australia segera terlintas di pikiran saya kanguru dan juga koala. Gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Fuad Yonde Kudasai. Ujira. Fuad. Hai Sensei. Hai dozo. Kong do desu ka? Sangbang. Sangbang. Kujira taitara omoi suku koto wa nandeshou ka? Artinya Kalau dikatakan kujira, paus, Ujira. paus. Mm-mm. Kalau dikatakan paus, apa ya? Apa yang Omoi- kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Iya, jadi kalau dikatakan paus nih, kita misalkan saya mau bahas tentang satu tema, terus saya bilang, kalau dikatakan paus, apa sih yang kamu rasa? Apa sih yang kamu duga gitu ya? Nah itu bisa juga untuk melempar sebuah topik pembahasan, pakai to itara, pakai to YouTube, pakai to ieba. Nah itu 1, 2, 3, dan 4 ya. Minasang. Ini bisa saling menggantikan. Nih hatake di sini bisa kalian ganti. Hatake to ieba boleh. Hatake to itara boleh. Ya. Nomor 2 juga boleh. Australia to yuto boleh. Australia to itara boleh. Sangbang juga boleh. Kujira to ieba boleh. To yuto boleh. Nah yang nggak boleh 4 dan 5 itu khusus to yuto karena dia digunakan untuk konfirmasi. Coba ya. Di sini dibaca. Elga Chang Yonde Kudasai. はい、先生。A さん、今度のパーティートップでやろうと思っているんですが、B さん、トップって言うと、去年オープンしたイタリアンレストランのことですよね。Ya, artinya? kata si A さん、apa sih, party kondo no party yang selanjutnya saya pikir saya bermaksud untuk melakukannya di atas. Terus kata si Bisang, kalau dikatakan di atas tentang restoran Italia yang baru dibuka kemarin kan? Tahun kemarin kan? Iya, jadi konfirmasi ya. Mungkin top di situ nama kali ya, nama restorannya. Nah, Oh, isi hai sensei. Daijoubu desu yo. Kata yang kondo no pati ya, pesta selanjutnya. Toppu de yaro to motteiru desu ga. Saya bermaksud ingin membukanya ya di top ya, membukanya ya, melaksanakannya lah di top gitu ya. Terus B nanya, Toppu to yuto, kalau dikatakan top itu restoran Italia yang baru buka tahun lalu ya. Nah, konfirmasi ya. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Saya yang baca di sini. Yang 5, A bilang nih, watashi kyou de kono shigoto yameru desu. A ngomong ke B, saya ya, khusus hari ini saya per hari ini berhenti dari pekerjaan ini, kata dia. Lalu B konfirmasi, yameru to yuto mokonai to yu koto desu ka? Kalau dikatakan berhenti maksudnya itu kamu nggak datang lagi ya ke sini. Nah yang ini 4 dan 5 nggak boleh digantikan to yuto, nggak boleh digantikan to ieba dan to itara karena di situ udah ada fatwa. Waduh, fatwa. Sudah ada apa namanya teori yang menyatakan hal tersebut. Ya, karena itu dilarang maka harus to yuto. Nah ini rebungnya mungkin saya lewat dulu ya, takut nggak cukup nih, masih ada 2 pola kalimat lagi soalnya. Rebungnya kita tobasu dulu. Nah, sekarang kita lihat nomor 4, pola kalimat nomor 4 ini. Yaitu pola kalimat nokoto to naruto atau nokotonya dihilangkan jadi to naruto saja. Nah jadi ini adalah wadai, ini adalah topiknya ini. No wadai, topiknya A atau ni kanreng suru koto ni taishite wa terhadap sebuah hal yang berkaitan dengan A. Futsu to wa chigau taido ni naru koto o kyouchou suru. Menegaskan sebuah sikap yang berbeda dari biasanya. Misal contoh ya, dia pendiam, tapi ngomongin hal ini dia jadi cerewet. Atau dia
orangnya meluap-luap, bersemangat kalau cerita. Tapi saya sebut satu nama orang, dia jadi menghindar, dia jadi gugup, ya, pembicaraannya. Nah, itu kan yang disebut dengan futsu towa chigau taido, gitu ya. Nah, penggunaan ini hanya memerlukan kata benda saja, biasa. Dan di sini penjelasannya adalah ato niwa futsu dewanai taido ni kawaru toyu imino bunga kuru. Ya, di kalimat predikat adalah muncul kalimat yang artinya berubah ke sikap yang tidak biasa. Misal contoh, nih, oh ya, ini artinya dulu ya. To Naruto itu kalau tentang. Misal ini, ototo wa saka to Naruto CR 7. Tahu lah ya CR 7 ya. CR 7 mitai ni hanashi haji meta. Oh. CR tuh pemain bola minasang ya. Panjangannya Changrian. Cristiano Ronaldo ya. Nah, di sini kita lihat Ototo. Adik saya ya gimana ya? Pendiam, lalu kemudian jarang ngomong. Kalau soal bola gitu ya, adik saya kalau tentang sepak bola, dia mulai bercerita seperti Cristiano Ronaldo. Gitu minasang ya. Jadi futsu dewanai taido. Ya, jadi sikap yang tidak biasa dengan sepertinya. Dengan biasanya gitu ya. Ototo wa saka to Naruto CR7 mita ini hanashi hajimeta. Adik saya kalau tentang sepak bola dia mulai bercerita seperti CR7. Adik saya kalau soal masak, kalau bicara tentang masak, dia udah kayak Chef Junet. Nah, kayak gitu minasang kira-kira ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat di Reibung ya. Nih, Reibung. Ichibang. Coba ya Chang dibaca Ichibang. Hai sensei. Sato-san wa suki na kashu no koto to naru to hanashi ga tomaranai. Nah, artinya Si Sato-san ini kalau membahas soal kalau tentang penyanyi kesukaan, penyanyi favorit, dia tidak bisa berhenti untuk berbicara. tuh. Makanya jangan coba-coba mau tidur ngomongin tentang penyanyi kesukaannya ke Sato, nggak tidur kalian, gitu ya. Maksudnya gitu minasang ya. Nah, itu kan disebut dengan futsu towa chigau taido. Sato sawa sukina kashu no koto to Naruto hanashi ga tomaranai ya. Si Sato itu kalau tentang penyanyi kesukaannya, dia kalau bicara nggak akan berhenti, gitu ya minasang ya. Oke, lanjut nomor 2. Nita-chan yonde kudasai. Hai sensei. Ini Imoto ya? Lupa. Ototo. Ototo wa kuruma no koto to Naruto kyuni senmon ka mitai ni naru. Artinya Adik saya. Adik saya kan ya sensei ya? betul. Masa Ya. adik saya? Naruto Kyun. Adik saya kalau membicarakan tentang mobil, tiba-tiba menjadi orang yang menjadi spesialis mobil, orang yang ahli di mobil gitu deh. Iya. Ahli di mobil, kekurung. Maksudnya ahli di bidang mobil gitu ya.
Ya. Ya, jadi ototo wa kuruma no koto to Naruto kyu ni senmon ga mitai ni naru. Jadi adik saya itu kalau tentang mobil, kalau bicara tentang mobil, dia seperti tiba-tiba dia seperti seorang ahli. Gitu ya. Oke. Coba terakhir Sang Bang, Ayu Chang yonde kudasai. Yuk, mana Ayu? Kerja kali Sensei. Oh iya, dia yakin kali ya. Ya udah saya bacain dah, saya wakilin ya. Kurang baik apa coba? Sakezuki datta chichi wa sake to Naruto hito ga kawatta yo ni genki ni natta. Nah, lihat di sini ya. Ayah yang tergila-gila dengan sake, kalau bicara tentang sake, dia menjadi sehat seperti orang yang aneh. Sorry, bukan sehat. Dia menjadi aktif. Dia menjadi bersemangat seperti orang yang aneh. Hitoga kawata itu tidak hanya orang yang berubah. Kawata hito itu bisa diartikan dengan aneh. Sama dengan okashi. Gitu ya. Lihat ya Minasang ya, kalau pakai to Naruto itu, ya pokoknya di sini kalau nggak kesukaan, kalau nggak suatu hal yang berkaitan dengan kebiasaan dia, nah maka di belakangnya ini suatu hal yang berbeda. Ya, Hanashigato Maranai, Kyuni Senmon Mitai, lalu kemudian Hitoga Kawata, gitu kan. Nah, bicaranya tentang hal yang tidak biasa, sikap yang tidak biasa di sana. Itu pakai pola kalimat to Naruto. Oke, sekarang kita lanjut ke pola kalimat kelima ya. Pola kalimat terakhir. Pola kalimat terakhir di sini toitara, khusus toitara. Ya, jadi secara umum ada yang bisa saling menggantikan nih, toyeba. Toyeba kalau secara khusus yang tidak bisa digantikan itu yang bicara tentang hal yang lain gitu ya, itu toyeba. Terus kalau toyuto, kalau konfirmasi dia nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, kalau toitara yang ini penegasan. Itu ya, ini dia nggak bisa diganti dengan yang lain, tapi selebihnya ketiga-tiganya bisa saling menggantikan gitu ya Minasang ya. Jadi ada yang sifatnya bisa saling menggantikan, ada yang tidak. Nah, di sini untuk toitara nani nani no taido ya, sebuah derajat seperti A, futsu dewanai to yukoto o kyocho suru, menegaskan untuk hal yang tidak biasa dari derajat tersebut. Misal contohnya gini, iya memang kamu tahu saya saya suka anime misal contoh ya. Iya, semua orang tahu saya suka anime, tapi kamu nggak tahu kan seberapa suka saya. Nah, kira-kira gitu Minas, menegaskan suatu hal yang ya mungkin tidak biasa, yang orang lain mungkin tidak bisa, di luar anggapan orang lain gitu ya, seperti itu. Nah, di sini cara penggunaannya hanya menggunakan kata benda saja. Nah, untuk definisinya adalah atau niwa futsu dewanai teido dato yu iminobu. Jadi kalimat yang artinya derajat yang tidak biasa, lagi-lagi futsu dewanai. Gitu ya. Kemudian di sini odoroki o arawasu bunga kuru ya, muncul sebuah kalimat yang di luar dugaan, odoroki yang membuat terkejut. Nah, di sini yong no yoni sono bungno soryoku kotomo aru. Kadang disingkat kalimat seperti yang ada di nomor 4 nih kayak gini, makanya kuasa toitara gitu ya. Itu singkatan. Oke, jadi di sini toitara juga sama ya. Kalau dikatakan, cuman beda fungsi saja. Misal contoh kalimatnya gini ya. Kane mochi to itara apa ya? Kane mochi to itara ikura mote iruka wakaranai.
desho. Nah, kira-kira gitu ya minasang ya. Okane to itara ikura motteiru ka wakaranai desho. Nah, jadi penegasan dia minasang. Ya, selama ini orang cuma nganggap banyak uang, banyak uang. Nah, cuma ditegaskan lagi. Saya punya berapa uangnya, kamu pasti nggak bakalan paham kan, wakaranai desho. Nah, dia jadi digunakan untuk penegasan-penegasan tersebut, minasang. Gitu ya. Kalau dikatakan banyak uang, kamu tidak tahu kan seberapa banyak. Gitu ya. Kayak gitu. Okane mochi to itara ikura motteiru ka wakaranai desho gitu ya. Kalau dikatakan banyak uang, kamu tidak tahu kan seberapa banyak, untuk penegasan-penegasan seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rebung ya. Rebung. Coba nomor 1. Mata desu ne. Pipi-chan yonde kudasai. はい。締め切り前の仕事の忙しさといったら、君には想像もできないと思うよ。 Nah, artinya tuh, Kalau dikatakan sibuknya pekerjaan sebelum tenggang waktu, batas waktu, itu kamu tidak akan bisa membayangkannya, iya. menduganya. Oke, tepat ya. Nah, jadi penegasan ya. Dia mungkin tahu sibuknya seperti apa ya. Dia tahu bahwa untuk kerjaan sebelum deadline itu ya memang sibuk. Cuma ditegaskan lagi kan, shimekiri mae no shito no isogashi sa to itara kimi ni wa sozo mo dekinai to omou yo. Nah, jadi kalau dikatakan sibuknya pekerjaan sebelum tenggat waktu, ya saya rasa kamu juga nggak akan bisa membayangkannya. Gitu ya. Oke, nih Bang. Coba Nasria. Nas, ada nggak dia? Ya, Ya, lewat. Sensei. Nasria ada. Hai. Nas, nih Bang. Bang, sono news wo kita toki no odoro sato itara shibaraku wa koe mo denai hodo datta. Artinya. Kalau dikatakan terkejut ketika mendengar berita itu, tidak bisa sementara tidak bisa apa sih Sensei? Mengeluarkan? Ya, mengeluarkan suara. Iya. Tidak bisa berbicara gitu Sensei. Jadi ya orang tahu tuh, saya terkejut ketika saya mendengar berita itu. Cuman kan nggak tahu seberapa terkejut. Nah, makanya saya beritahu gitu, saya tegaskan. Sono news o kita tokino odoroki toitara. Kalau dikatakan terkejutnya saya ketika mendengar berita tersebut, shibaraku wa koe mo denai hodo data. Seakan-akan saya tidak bisa mengeluarkan suara dalam beberapa waktu. Gitu ya. Oke, sekarang sang Bang. Rina-chan yonde kudasai. はい、先生3番。藤井さんの長女から見た景色といったら、思い出すだけで感動する。Artinya, kalau dikatakan pemandangan bisa terlihat dari puncak Gunung Fuji, itu hanya bisa dirasakan. Ya, hanya mengingatnya saja terharu gitu ya. Oh, itu hanya mengingatnya saja sudah terharu. Iya, gitu ya. Fuji sang no chojo kara mita keshiki to itara. Kalau dikatakan pemandangan yang saya lihat dari puncak Gunung Fuji, hanya mengingatnya saja pun saya terharu, gitu ya. Penegasan ya lagi-lagi. Cantiknya seperti apa ditegaskan di predikat ya. Terakhir, Yong Bang Fuad Yonde Kudasai. 暗い山道を一人で歩いた時の怖さといったら、kalau dikatakan takut ketika berjalan sendiri
di gunung yang gelap. Ya, jadi Udah. kayak ngambang. Iya, Ah. emang orang Jepang emang kadang kan kayak Desega, terus Toitara itu membiarkan orang berpersepsi sendiri. Cuman kita udah nakut-nakutin nih kayak gini kan. Kuraya Mamichi, oh hitori de aruita toki no kawasa Toitara. Kalau dikatakan sih ya, takutnya ketika saya jalan itu seorang diri di jalanan gunung yang gelap itu, nah kayak gitu kira-kira. Nah itu kadang disingkat. Ini kan Yong no Yoni Sonobung O Shoryo Kusuru Kotomo Aru. Kadang juga disingkat. Gitu ya. Nasang jadi kira-kira seperti itulah pola kalimat yang hari ini kita pelajari. Nah, waktunya saya ketsurong. Kita lihat di sini. Bentuk pertama mungkin gampang. Pola kalimat pertama, pola kalimat yang paling mudah ya. Karena kita tidak perlu definisi, tidak perlu yang lain-lain karena sudah ini adalah bentuk formal dari Toyunowa yang sebelumnya pernah kita pelajari di level intermediate atau Chukyu ya, di mana si subjek itu adalah kosakata yang tidak kita sering dengar atau asing, lalu kemudian didefinisikan di predikat ya. Lalu kemudian kita masuk pola kalimat kedua toyeba ketika kita ini fungsinya ada dua. Nah, fungsi pertama di sini yang pertama untuk mengubah haluan pembicaraan tapi masih ada kaitannya dengan topik yang berlaku. Kemudian fungsi kedua ini berulang ya, kosakatanya berulang. Ya, mirip dengan kotowa enggak. Nah, hanya saja di sini dia bentuknya toyeba gitu ya. Oke, kemudian ada bentuk ketiganya yang saling bisa menggantikan seperti toyuto, toyeba dan toitara di mana di sini tidak memiliki sebuah definisi yang rumit ya karena semuanya bisa saling menggantikan. Kita punya pembicaraan seperti ini lalu kita jelaskan lagi. Maksudnya begini loh. Ya memang saya ngomongnya gini, cuman maksudnya begini ya. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa saling menggantikan. Tapi kalau dalam bentuk konfirmatif ya, dia hanya bisa digunakan dalam bentuk toyuto saja. Lalu pola kalimat keempat adalah tonaruto. Jadi di mana taidonya, sikapnya itu cenderung berbeda ketika membicarakan tentang suatu topik yang disematkan sebelum pola kalimat. Dan terakhir adalah bentuk toitara, bentuk penegasan yang dilakukan, yang dijelaskan di predikat. Di mana kalau saya bilang A, ya kamu mungkin tahu, cuman kamu seberapa tahu sih? Makanya saya jelaskan di predikatnya. Nah, itu hanya digunakan dalam bentuk toyutara. Gitu ya. Oke, seperti biasa setelah pola kalimat saya akan buatkan tugas ya. Nah, untuk sebagai acuan silakan dibaca lini masa ya. Bulan ini targetnya kita ini, kendunya kita ini. Oke. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan atau tidak? Silakan jika ada minasan. Nasaso desu ne. Oke, kalau tidak